Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, bukan tak mungkin Hasto dijemput paksa sebelum ada pemanggilan kedua seperti yang dikatakan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Ini akan heboh kalau itu yang akan terjadi. Lôi leng nang nang hap quay hay là nào pula lakat tenang Capek banget nungguin dirilisnya video Hasto. Ini parah nih. Berita tentang mangkirnya Pak Hasto dari KPK itu masih menjadi topik yang hangat, teman-teman. Dan respon-respon makin bermunculan terhadap Pak Hasto ini. Dan di sini ada juru bicara KPK ya yang memberikan ketegasan bahwa kalau Pak Hasto mangkir untuk kedua kalinya ketika dipanggil oleh KPK, maka akan ada surat penangkapan ya. Penyidik itu akan melayangkan surat penangkapan atau membawa surat penangkapan dan bisa jadi dijemput paksa. Nah, itu yang dikatakan oleh jubir KPK. Ya, bagus ya teman-teman. Jadi memang harus menunjukkan ketegasan KPK itu. Kalau mau dipanggil atau ditangkap, ya lakukan gitu kan teman-teman. Jangan ditunda-tunda lagi. Nantinya akan ada opini-opini yang bermunculan kalau KPK tidak segera memanggil atau menangkap jika perlu ya. Nah, itu dia. Mari kita lihat videonya seperti apa teman-teman di sini. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi Pak Tessa Mahardika atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. betul. Partainya juga Akan taat. akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Harus hadir teman-teman. Apalagi ini panggilan untuk kedua kalinya. Memang alasannya gimana ya gitu teman-teman. Soalnya ini alasannya menurut jubir PDIP itu ada serangkaian acara di partainya sampai HUT PDIP gitu teman-teman. Hasto mangkir dari panggilan KPK. KPK menjadwalkan ulang pemanggilan Hasto di atas tanggal 10 Januari. Lama betul. Entah siapa yang ciut, Hasto atau KPK. Mestinya Hasto tak mangkir karena sempat heboh soal politisasi hukum atau kriminalisasi KPK. Ini kesempatan bagi Hasto untuk membuktikan tuduhannya terhadap KPK. Apalagi ditambah ingin membongkar kasus para petinggi negara. Sebelumnya mengutip Bung Karno pula, soal non-kooperatif menghindar apalagi mangkir bukanlah perjuangan non-kooperatif ala Bung Karno. Standar Hasto terlalu tinggi sementara apa yang sedang menimpanya itu begitu rendah. Tersangka korupsi dan tindakan menghalangi hukum. Mengambil contoh saja salah, otomatis prakteknya juga salah. Menyalahkan Jokowi saja tentu tak bisa. Justru jasa Jokowi terhadap dirinya jauh lebih kelihatan. Sebab semua tak bergerak di ruang hampa. Orang diam bukannya takjub, tapi justru heran kenapa itu yang harus disampaikan. Ini bagus ya, standar Pak Hasto terlalu tinggi sedangkan apa yang sedang dijalaninya itu ya bisa dia lakukan dengan sebagaimana mestinya ya teman-teman. Tiba-tiba aja ingin menyamai dirinya dengan Bung Karno. Kan agak gimana gitu. Semua orang digertak seolah-olah semua orang memiliki catatan hitam di kantongnya. KPK semestinya tak mentolerir alasan Hasto, kecuali Hasto dalam kondisi sakit. Berbenturan dengan acara lain itu bukanlah alasan, sebab ke depan semua acara lain itu sama sekali harus ditinggalkan Hasto, kecuali KPK sendiri sudah tidak yakin. Tersangka ya tersangka saja, tapi tak ditahan dan tak ada tindak lanjut lainnya. Tapi rasanya tidak begitu, sebab
mantan penyidik KPK seperti Novel Baswedan sudah mengusulkan Hasto jadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Karena pimpinan KPK saat itu masuk angin, pentersangkaan Hasto jadi mangkir. KPK agaknya masih memberi waktu, tapi pergerakan Hasto pastilah dipantau. KPK tak mau kecolongan lagi seperti Harun Masiku. Komitmen Hasto termasuk PDIP akan diuji. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, bukan tak mungkin Hasto dijemput paksa sebelum ada pemanggilan kedua seperti yang dikatakan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Ini akan heboh kalau itu yang akan terjadi. Hasto apalagi PDIP akan sangat dirugikan. KPK pun sangat hati-hati melangkah. Setiap elit partai yang jadi tersangka, tarik ulurnya akan sangat alot. KPK tak mau buru-buru, masih memberi waktu karena memang ini kasus lama. Kasus lama yang membuat KPK keluar dari jalurnya. Wajar saja dikritik termasuk dihantam keras. Tapi yang mengkritik dan menghantam keras bukan pula pihak dari Hasto itu sendiri. Sebab Hasto terlihat justru menikmati KPK yang sedang keluar jalur itu. Bukan pihak yang sejak awal ingin memperbaikinya. KPK kini sedang membayar utang dengan cara kembali ke jalurnya. Keliru kalau Hasto ikut-ikutan menyerang KPK meski masih dipilih pada masa Jokowi sekalipun. Publik tak tahu apa yang sedang dipersiapkan Hasto dan apa pula yang sebetulnya dimiliki dan dipersiapkan oleh KPK. Ada yang bilang pimpinan KPK ini sedang digugat karena dipilih pada era Jokowi. Tak boleh satu periode pemerintahan sampai 2 kali pula memilih pimpinan KPK. Entahlah celah dari mana pula ini. Yang jelas PDIP termasuk yang memilih pimpinan KPK saat ini di DPR kemarin. Lalu tidak sahnya di mana, dan KPK di periode lalu memang mengalami perubahan undang-undang karena masa jabatannya diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah itu ya penjelasannya teman-teman. Memang kita sangat dibuat penasaran dengan hasilnya kalau KPK sudah memeriksa Pak Hasto. Dan memang jangan sampai kecolongan lagi ya KPK teman-teman. Apalagi kata Pak Novel Baswedan, Pak Hasto itu sudah diusulkan sejak tahun 2020 untuk diperiksa oleh KPK teman-teman. Kasus pemecatan Sintayong sepertinya agak sedikit melupakan kasus korupsinya Hasto Kristianto yang kemarin-kemarin jadi salah satu headline pemberitaan di berbagai platform media sosial ataupun di berbagai pemberitaan ya. Dan ini kemarin kalau kita tahu ya, saya beritahu bahwa Hasto itu kemarin manggil dari yang namanya panggilan KPK. Iya. Dengan alasan bahwa Hasto katanya pergi sedang mengurus ulang tahun ritual atau rancangan ulang tahun dari PDIP tersebut. Cuma dari sini Hasto itu sudah belenjani janji atau mengatakan bahwa apa yang dikatakan kemarin kan Hasto dan PDIP akan taat hukum, akan menjalankan kooperatif semua prosedural yang ada dengan baik. Tapi satu kali ini aja panggilan yang pertama itu sudah mangkir. Apakah ini menunjukkan bahwa Hasto ini akan ikut prosedural yang ada dengan baik seperti itu? Dari sini KPK memberikan ancaman bahwa kalau mangkir lagi maka akan ada surat penangkapan. Oke, tangkap saja Pak. Silakan seperti itu. Jadi ya kalau ada panggilan ya yang namanya diikuti, dipenuhi tersebut ya. Jangan omongan yang kemarin itu tidak sesuai dengan. Saya rasa untuk masalah PDIP ada ulang tahun segalanya bisa diurus orang lain kok. Nggak harus Hasto. Iya, untuk acara ulang tahun HUT PDIP bisa diurus oleh orang lain ya teman-teman. Bisa dibentuk panitianya. Apalagi ini kan sekjen loh Pak Hasto itu. Jadi tinggal menginstruksikan ini tugasnya ini tugasnya ini. Apakah Pak Hasto sedang mempersiapkan sesuatu teman-teman ketika dipanggil untuk kedua kalinya? Dan ini teman-teman ada pernyataan dari mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, Pak Wahyu Setiawan, yang rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lihat bagaimana pernyataannya di sini mengenai Pak Hasto ini teman-teman. Hari ini saya hadir
sebagai saksi. atas tersangka Pak Hasto Kristianto. Saya ditanya pertanyaan yang mengulang-ulang dari pertanyaan ini. Jadi tidak ada informasi baru yang saya berikan, tetapi saya meneliti kembali jawaban saya yang dulu, sehingga pada dasarnya pemeriksaan saya sudah rampung dan tidak ada hal baru yang saya sampaikan karena sudah saya sampaikan semua. Apa yang disampaikan itu, Pak? Apa saja? Itu nanti mungkin juru bicara KPK yang akan besok memeriksa. Tetapi prinsipnya itu kasus terdahulu yang menurut saya sudah sampaikan segala sesuatunya yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat, dan saya bisa. Termasuk sumber uang yang berasal dari Pak Hasto itu. Nah, saya kan tidak tahu sumbernya dari mana. Nang loy. Eleng nang. Om, kenapa dipanggil KPK mangkir Om? Apoi. Bikin video ini kah? Helana pulalakat. Ini siapa yang edit? Đây. Choya malak pulalakat. Eleng nang. Eleng lang khap. Chang ơi, mang ơi, pang ơi. Lak. Pakai AI ini ya? Diedit sama netizen. Lang loy. Parah nih. Ngapain ini, Bang Jemi? Capek banget nungguin dirilisnya video Hasto. Oh, nanyain video Pak Hasto Udah katanya. dari kemarin gini di sini nih. Belum dirilis. Kapan sih toh dirilisnya? Udah nggak sabar toh saya menunggu video-video yang katanya ada korupsi pejabat-pejabat tinggi negara itu mana? Cepet dong udah nggak sabar tuh lihat kasus IKTP, siapa aja yang terlibat ya kan, terus kasus BTS, kapan tuh dirilisnya? Udah nggak sabar ini, katanya mau secepatnya, tapi kok sampai sekarang belum. Apa mau diedit dulu video-videonya baru dirilis gitu? Diedit. Kita tahu ya mana yang asli, mana yang editan. Hati-hati. Makanya kita tunggu nih secepatnya video yang asli, bukan video editan, oke? Ini parah nih. Nungguin dari kemarin kok belum juga, udah berapa hari itu semenjak pengumuman itu, tapi sampai sekarang belum. Gimana sih Tok ganjal Tok. Pak Sekjen dikasih jadwal, katanya bilangnya ada acara ya, ada acara yang sudah terjadwal. Oke, gak apa-apa ya, kita tunggu panggilan kedua. Apakah jadwal kedua juga sama punya acara? Sebenarnya rakyat itu pengen tahu ya dokumen-dokumen yang katanya dia punya ya, skandal pejabat tinggi di negara kita itu gitu loh, yang sudah dinotariskan di Rusia itu sama Bu Koni gitu kan. Kita pengen tahu deh kayaknya. Tapi kok kenapa sekarang ini ya panggilan pertama aja sudah mangkir gitu loh. Harusnya penuhi dulu dong yang satu kali ini gitu. Kan acara di sana bisa itu kan, bisa diwakilkan. Masa sih enggak? Gitu loh maksud saya. Biar apa? Biar terang benderang lah kasus ini gitu. Betul, biar terang benderang. Datang ya. Awas aja loh kalau yang kedua gak datang. Kita jadi bertanya-tanya loh sebagai rakyat kalau misalkan panggilan kedua masih mangkir. Katanya saya tidak akan gentar seperti perlawanan Ambara, seperti perlawanan kemerdekaan, proklamasi, mau menjajah. Saya tidak akan gentar dan menyerah. Saya akan hadapi. Dia minta penangguhan, dia minta pemeriksaan. Aduh, ngeles lu banyak. Aduh. Memang ya netizen membalikan kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh Pak Hasto. Salah satunya
Dia tidak akan gentar kemudian akan taat hukum, tapi nyatanya ini panggilan dari KPK tidak dipenuhi dengan alasan sedang mengurus acara ya teman-teman yang berhubungan dengan PDIP. Yang jelas Pak Hasto harus datang ya ketika dipanggil untuk kedua kalinya, biar terang benderang seperti yang dikatakan salah satu netizen tadi. Biar clear seperti apa, dan jika benar ada dokumen atau video yang dimiliki Hasto berkaitan dengan pejabat-pejabat tinggi yang korupsi, dan kemudian benar adanya ditunjukkan, nah kita kan bisa tahu seperti apa ya teman-teman. Ini pertanyaan, apakah Pak Hasto punya dokumen atau video-video tersebut atau cuma gertakan saja? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Pak Hasto ini memang selalu menjadi headline ya teman-teman, selalu mengundang banyak respon dan kontroversial bisa dibilang seperti itu. Oke, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Catch you later.